General Hospital dan juga National Cancer Center Singapura. Dan beliau juga sudah menerima training untuk surgery yang cytoreduction dan juga HIPEC, hypothermic kemoterapi, HIPEC. Jadi ini operasi dan pada saat yang sama juga melakukan kemoterapi untuk mengecilkan kankernya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, experience-nya Bapak Ibu bisa membaca profilnya di goodie bag yang ada Bapak Ibu. Nah, sedikit saya mau memberikan jokes sedikit ya Bapak Ibu. Di goodie bag Bapak Ibu ada tempat makan, kotak tempat makan isinya sendok dan garpu gitu Bapak Ibu. Nah, saya berharap kalau Bapak Ibu melihat itu mungkin melihat Rumah Sakit MONI dan Gleneagles. Jadi jika ada kebutuhan bisa menghubungi kami di nomor tersebut. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan kami panggilkan Dr. Grace Tan bersama dengan kita di Zoom meeting. Hello dokter. Oh, voice. Dan juga supaya Bapak Ibu tidak ada kendala bahasa, ada Dr. Medi Tansil yang akan memberikan terjemahan. Seperti itu Bapak Ibu, silahkan menyaksikan seminarnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ana, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana, ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menyaksikan materi dari Dr. Grace Tan, ya Dr. Medi Tanzil. Kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Medi Tanzil di sini, yang juga sekaligus akan membantu kita semuanya untuk memahami penjelasan dari Dr. Grace Tan, ya. Silahkan boleh di sebelah sini dulu dokter. Ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali ya sudah bersedia untuk hadir bergabung dengan kami pada acara pada sore hari ini. Dr. Grace Tan akan bergabung dengan kita juga tapi secara virtual melalui Zoom, dan nanti saya mohon izin akan membantu untuk menerjemahkan. Ya, baik. Dr. Medi nanti juga akan membantu untuk menerjemahkan yang disampaikan oleh Dr. Grace Tan. Sekaligus nanti akan ada Q&A juga, Dr. Medi. Jika nanti sesudah ini Bapak Ibu misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan saja. Nanti kita akan pandu bersama-sama dalam bahasa Indonesia juga tidak masalah. Nanti saya akan bantu untuk menerjemahkan dan akan langsung dijawab oleh Dr. Grace. Baik, siap. Dr. Medi nanti akan siap untuk membantu kita semuanya sampai sesi Q&A juga ya Dr. Medi ya. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan nanti ketika sudah selesai dijelaskan oleh Dr. Grace Tan, ada pertanyaan-pertanyaan silahkan boleh ditanyakan dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Dengan bahasa Inggris tentunya juga bisa ya Dr. Medi ya. Bisa. Baik, kalau gitu kita akan langsung saja persilakan Dr. Grace Tan bersama dengan Dr. Medi Tanzil. Silakan. Terima kasih. Dr. Grace Tan, the time and screen is yours. Oh, thank you, Dr. Medi. Can you all hear me? Yes. Yes, okay. Hi, I'm Grace. I'm so glad to join you all at this seminar. Thank you to the organizers and also to Dr. Medi for helping to translate. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, nama saya Grace Tan. Terima kasih sekali sudah atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada organizer penyelenggara sehingga dapat bergabung dengan Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. I wish I could speak Indonesian, but I'm very lucky because in my clinic in Singapore, we have 2 Indonesian nurses that work with me. So they work with the patients and talk to them very, very well. Ya, jadi Dr. Grace berharap beliau bisa bahasa Indonesia ya. Beliau nggak bisa, tetapi kalau Bapak Ibu nanti datang ke klinik beliau nggak usah khawatir, ada 2 orang nurse staff klinik yang orang Indonesia dan yang akan menuntun dan akan menerjemahkan selama proses konsultasinya. Thank you. Okay, so I'm going to just share my screen and pull up the slides. Ya, saya akan men-share screen ke kita semua. Yeah? Okay.
So today we will just be talking about a cancer that's very common. It's a colon cancer that affects our large intestine, and talking about how we can prevent this condition. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas bersama tentang kanker yang sangat banyak sekali terjadi, yaitu kanker kolon atau usus besar. So I think they have introduced me, but I'll just like to share that I studied in the UK and then did my surgery training in Singapore, and then I worked in the National Cancer Centre, but now I'm working at Gleneagles as well as Mount Novena, and I treat stomach cancers, colon cancers, as well as a special kind of cancers called sarcomas. I see patients with skin cancers as well, and I do a sort of advanced procedure called CRS and HIPEC for advanced cancers, which I'll touch a little bit on later on. Oke, tadi mungkin Ibu Ana sudah membantu menjelaskan CV dari Dr. Grace Tan. Beliau menempuh pendidikan di London, UK, lalu pendidikan spesialisasi di SGH dan surgical oncology di NCCS Singapura. Saat ini beliau berpraktek di Mount Elizabeth Novena. Dr. Grace Tan ini banyak menangani tentang masalah kanker, mulai dari kanker lambung, kanker usus, juga jenis kanker yang lain, misalnya sarkoma, kanker kulit, melanoma, segala sesuatu yang berkaitan dengan kanker dan membutuhkan penanganan bedah. Jadi beliau adalah spesialis bedah kanker. Beliau juga melakukan tindakan-tindakan yang agak advance ya secara teknologi. Tadi Bu Ana sudah menyebutkan tentang HIPEC, ya teknologi di mana operasi digabungkan dengan kemoterapi. Nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut di dalam talk kita pada hari ini. Thank you. So we start off with this slide because this is a picture of many famous people that I'm sure a lot of you would recognize. And actually all these people had colon cancer. You may not know that. And I'll explain a bit more about the differences between them. Ya, jadi ini tokoh-tokoh terkenal. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti familiar dengan beberapa atau mungkin semua dengan wajah yang ada di sini. Kesamaan mereka satu, mereka semua adalah penderita kanker kolon. Yes. Dr. Mehdi, does the audience recognize the... Oke, Bapak Ibu tahu semua nggak ini satu demi satu? Siapa yang bisa nyebutin lengkap? Ayo. Are they familiar? Yes, with some, maybe not all. Maybe you want to explain more. Okay, we'll explain. Yeah, a little bit difficult at Zoom, but yes, I will explain more later. So we talk about colon cancer, what causes the cancer, the symptoms that everybody should know about and can be familiar with, and then if the patients do get diagnosed with cancer, how do we find out, how we treat it, and then lastly, of course, how everybody here in the audience can also do their part in preventing cancer. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang colorectal cancer. Apa sih penyebabnya dan faktor resiko yang bisa mencetuskan terjadinya kanker ini? Gejalanya apa? Bagaimana cara mendiagnosa, cara mengobati, dan bagaimana kita secara proaktif bisa melakukan sesuatu untuk mencegah kita ini mengalami kanker usus besar. So colon cancer is one of the more common cancers in the world and also causes quite a lot of deaths. If you look at this chart, it is of Indonesia, and it's not the top cancer in Indonesia, but it's part of the top 10 cancers in Indonesia. Ya, jadi secara worldwide sebenarnya kanker usus besar ini adalah kanker tertinggi ketiga. Tetapi kalau tabel ini adalah tabel di Indonesia, nggak nomor 3 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 tertinggi di Indonesia, tetapi masih top 10, masih tertinggi ke 10 yang terjadi di Indonesia. So the question that everybody will have is, how does it start? How do I develop colon cancer? And the truth is, it doesn't happen overnight. You don't wake up and suddenly have cancer. It's actually something which happens over a period of time. Some believe 5 to 10 years. It starts off as a
a precancerous polyp. And a picture of it is something like this. You see in the middle here, where you have the colon, and you have a growth in a small growth in the colon called a polyp. And this polyp, if you leave it alone, over 5 to 10 years, it will change and can become cancer. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu pernah tanya kenapa sih orang tuh kok bisa kena kanker usus ya? Kanker usus itu tidak terjadi dalam semalam. Nggak mungkin kita hari ini sehat, besok pagi bangun, ternyata kanker usus. Kanker usus ini terjadi selama memakan waktu yang bertahun-tahun. Biasanya studi menunjukkan terjadi dalam waktu sekitar 5 sampai 10 tahun. Selalu dimulai dengan adanya polip kecil. Polip itu benjolan kecil di dinding usus tadi yang ditunjukkan oleh Dr. Grace ya. Polip ini jika kita biarkan dalam 5 sampai 10 tahun dia akan berubah sifat. Berubah menjadi ganas dan terbentuklah kanker usus. So when you go and see a doctor and you define a polyp, not all polyps become cancers. There are different types of polyps, and so you may hear about different types like tubular villus adenomas, and so different types of polyps have different risk of turning into cancer. But if you asked anybody or you asked me if how common polyps are, generally, we understand that out of the population, maybe about 20% of people will have polyps in their colon. So out of 10 people in this room, for example, 2 to 3 will have polyps in their colon. Ya, jadi polip itu macam-macam.